menjaga agar aset-aset perusahaan itu tidak rusak ataupun hancur karena akibat bencana alam. Jadi pekerja tersebut lebih paham lah atau lebih peduli terkait dengan K3. Terjadilah fatality, ya kan, atau orang kecelakaan hingga menyebabkan nyawanya hilang. Itu otomatis pekerjaan tersebut bisa dihentikan ataupun bisa tidak dilanjut. Halo Pak. Iya. Oke, baik, nanti dokumennya akan saya antar ya Pak. Ya. Oke, baik Pak. Iya, siap Pak. Mau ketemu apa nih sini nih? Soalnya gimana? Ini boleh. Iya, emang tuh ada promo. Boleh. Bisa nih. Tenang Mbak. Jangan panik Pak. Tenang Mbak, sebentar Mbak. Diam dulu, jangan gerak dulu. Halo, mekanik, tolong bantuannya ini di lantai 10. Liftnya trouble, mati. Mohon bantuan. Sekitar ada 4 orang di sini. Minta tolong untuk dievakuasi segera. Terima kasih. Tenang Mbak. Tenang, sabar Mbak, jangan gerak dulu. Sabar. Aman. Sabar Mbak. Sebentar lagi Mbak, tenang, jangan banyak gerak dulu. Tenang, relax, atur nafasnya, jangan terlalu banyak buang nafas. Mbak, sebelah panik. Oh, untung bukan kepala saya dipegang. Jadi kita keluar dulu, kita lewat tangga aja Mas. Oke, Mas. Iya. Hai Walkers, kenalkan nama saya Dimas. Saya sebagai SI Officer di salah satu perusahaan jasa konstruksi yang ada di Jakarta. Saya bekerja dari tahun 2015 hingga sekarang yang menjabat sebagai SI Officer. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya, apa sih itu ASE? Ya, padahal fungsi ASE itu sangat penting loh di salah satu perusahaan atau di suatu perusahaan untuk menjaga karyawan-karyawannya dan aset-aset perusahaannya. HSE itu yang pertama singkatannya itu dari Health Safety Environment. Ya, jadi fungsinya itu atau pekerjaannya itu adalah memastikan pekerja itu dalam kondisi selamat, aman, dan menjaga agar aset-aset perusahaan itu tidak rusak ataupun hancur karena akibat bencana alam. Perusahaan itu tidak mengalami kerugian akibat kecelakaan tersebut, karena kan kecelakaan itu kan otomatis banyak menguras, yang pertama dari segi waktunya yang tadinya seharusnya pekerjaan itu mungkin dapat diselesaikan 1 bulan atau 1 tahun, ya karena ada kecelakaan kerja mungkin pekerjaan itu bisa di stop. Tugas-tugas saya sih yang pasti ada dari daily activity atau weekly dan monthly. Ya kan, dan dari dailynya itu banyak ya, mulai dari pagi itu kita bisa ada yang namanya safety morning atau toolbox meeting. Itu kita berbicara atau ngobrol secara langsung bersama pekerja. Ya, di situ di dalamnya itu ada dari senam pagi atau pemberian materi-materi terkait dengan keselamatan kerja kepada pekerja agar pekerja tersebut dapat selalu ingat apa sih itu K3, keselamatan kesehatan kerja. Jadi pekerja tersebut lebih paham lah atau lebih peduli terkait dengan K3 gitu, seperti itu yang ada di pekerjaan dia tersebut. Terus juga ada lagi yang namanya safety patrol. Ya, di situ kita controlling di area-area yang memang ada pekerjaan, dan itu kita lihat dulu dari izin kerja yang sudah dibuat oleh si supervisor atau pengawas lapangan. Nah, biasanya kan sebelum memulai pekerjaan mereka ini kan membuat izin kerja kan. Jadi kita sebagai safety officer itu tahu di area-area mana saja pekerja itu melakukan pekerjaan. Jadi kita bisa melakukan controlling.
Kalau menurut saya sih memang sangat penting Pak ya, terutama kan masalah keselamatan itu kan tidak bisa kita hindarin kan. Jadi kita memang nggak boleh lengah sama yang namanya bahaya. Di saat kita mulai lengah, nah disitulah bahaya itu masuknya. Itulah yang harus kita jaga agar si bahaya tersebut tidak ada di area pekerjaan atau bisa kita minimalisir. Peran suatu ASC di suatu konstruksi atau gedung atau bangunan itu memang sangat penting ya, karena kecelakaan kerja itu kan tidak bisa kita hindari. Nah, fungsi seorang SHE officer itu adalah kita selalu melakukan awareness atau penerangan terkait dengan masalah keselamatan kerja kepada si pekerja sedang mengerjakan suatu pekerjaan seperti itu. Jadi kita ada yang namanya controlling juga. Nah, soalnya kalau sudah terjadi kecelakaan kerja, yang tadi saya bilang sebelumnya, perusahaan itu bisa mengalami kerugian. Kerugian dari sisi apanya? Dari sisi waktu atau mungkin biaya, itu kita bisa akan mengalami kerugian. Contohnya misalkan terjadilah fatality, ya kan? Atau orang kecelakaan hingga menyebabkan nyawanya hilang. Itu otomatis pekerjaan tersebut bisa dihentikan ataupun bisa tidak dilanjut. Nah, kalau misalkan alat yang rusak, contohnya seperti kaca pecah karena terbentur benda-benda atau alat-alat berat, itu bisa mengalami kerugian juga. Harus melakukan pekerjaan ulang dan waktunya yang seharusnya 1 tahun itu selesai jenis pekerjaan tersebut, jadi bisa lebih dari 1 tahun. Itu menguras banyak biaya. Untuk bekerja sebagai seorang ASC, menurut saya memang harus melakukan pelatihan-pelatihan khusus. Ya, contohnya seperti ahli K3 umum itu memang seorang ASC itu, karena memang di situ banyak sekali pembahasan terkait seperti apa sih fungsinya memang seharusnya SHE itu menjalankan suatu proyek atau suatu pekerjaan yang sedang dilakukannya. Syarat seorang menjadi safety officer itu yang pertama yang saya tahu dia memang harus pendidikannya D3 ya. Minimal pendidikan D3 dan memiliki sertifikasi khusus terkait dengan keselamatan kerja. Duka-dukanya sebagai seorang ASC itu ya banyak sekali ya. Contohnya misalkan pekerja yang tidak mau patuh lah dengan peraturan, bertentangan dengan pengawas lapangan terkait dengan progres yang harus dicapai, tapi tidak mengutamakan sisi keselamatannya. Dan juga kalau komunikasi kita kurang baik, kita bisa salah paham juga dengan pekerja yang tadinya kita maksudnya itu baik, dan di pekerjaannya tersebut maksudnya ternyata tidak baik. Nah, itu komunikasinya itu yang memang harus benar-benar dijaga sih dari seorang SHE. Kendala-kendala yang biasanya HSE alami itu ya, pertama yang tadi saya bilang bertentangan sekali dengan pengawas lapangan ya, terkait dengan progres yang harus dicapai tapi melalaikan dari sisi safety. Jadi solusinya itu ya kita harus sering banyak bicara ya, banyak melakukan komunikasi yang baik dan memberikan pengertian kepada si pelaksana tersebut. Kalau sudah terjadi kecelakaan kerja, akibatnya apa sih dari sisi negatifnya aja sih Mbak, terkait dengan kecelakaan kerja itu yang bakal dialami ke depannya itu seperti apa. Jadi si pengawas itu jadi lebih paham dan lebih tahu, oh ternyata memang keselamatan kerja itu penting. Selama saya berkarir ya sebagai seorang HSE, saya sudah pernah mendapatkan sebagai safety officer terbaik di salah satu perusahaan juga di Jakarta, perusahaan konstruksi. Dan yang kedua juga saya pernah mendapatkan sertifikat dari Disnaker ya, langsung dari kepala dinasnya. Saya bisa berjabat tangan langsung sih, itu yang bikin saya berkesan banget. Untuk para workers ya yang ingin menjadi seperti saya atau sebagai safety officer atau HSE officer, itu yang pertama minimal pendidikannya itu harus D3, dan yang kedua itu harus memiliki sertifikat penunjang yang dilaksanakan oleh Disnaker. Contohnya seperti K3 umum
atau K3 konstruksi atau K3 listrik, dan banyak yang dapat menunjang agar teman-teman bisa jadi HSE officer. Untuk seorang HSE officer itu untuk kisaran gajinya itu bisa di sekitar 5 sampai 12 jutaan ya. Untuk jenjang karir kalau menurut saya sih menjanjikan sekali ya, apalagi sudah dibantu dengan sertifikasi yang lebih spesifik di keselamatan kerja atau di safety itu. Jadi tingkatannya itu bisa selevel dengan HSE manager atau HSE function head. Oke, ikutin terus konten-konten menarik seputar dunia kerja yang ada di Workerspedia. Satset, langsung dapat kerja di Workerspedia. Bye.